Selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Preskon ini perlu saya sampaikan bahwa preskon ini saya lakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari media yang selama ini meminta saya untuk wawancara. Tapi karena kesibukan dan lain sebagainya, jadi saya meluangkan waktu baru hari ini. Maaf untuk kesibukan yang beberapa waktu dan banyak hal mungkin yang membuat saya harus mengalokasikan untuk hari ini berbicara dan menjelaskan keadaan saya perihal banyak hal yang tentunya akhir-akhir ini. Saya mulai dengan awal perkenalan saya dengan Mas Kiwil itu beberapa tahun lalu. Saya mengenal beliau melalui kerjasama di lokasi syuting. Tapi kalau saya mengenal beliau sih udah lama. Tentunya kan beliau udah artis kan, udah komedian gitu. Jadi saya udah kenal beliau cukup lama. Tapi dia yang kenal saya baru terjalin dan terjadi itu beberapa waktu lalu di lokasi syuting. Lama tidak ketemu, tapi kadang sesekali kita masih komunikasi melalui WhatsApp atau sekedar chatting gitu, hanya bertanya kabar, bertanya berita. Akhirnya sering komunikasi dan intensnya itu ketika beberapa bulan lalu kita merasa nyaman satu sama lain dan mungkin cinta datang karena terbiasa ya, itu bisa dikatakan seperti itu. Karena saya merasa nyaman, tentunya saya menyukai beliau dengan kesederhanaannya dia, dengan apa adanya dia. Saya merasa ada hal yang membuat saya nyaman ketika dia bisa melucon dengan guyonan-guyonan, cintilan sedikit-sedikit cuitan lelucon yang membuat saya tersenyum gitu. Itu yang membuat dia berbeda dari pria lain yang saya temui gitu. Dia membuat saya nyaman, dia membawa warna baru dalam hidup saya. Dia membawa sesuatu yang berbeda sehingga saya merasa nyaman dan menyukai beliau. Dan beberapa bulan lalu juga kita memutuskan untuk mengambil suatu yang sakral, yaitu mengenai pemberitaan saya, foto-foto pernikahan kami diketahui publik. Ya, itu biarlah menjadi bagian penting dalam hidup kami, biarlah menjadi hal yang terindah dalam momen-momen bahagia yang kami rasakan. Cukup bila kami yang merasakan itu gitu. Jujur ketika harus berbicara mengenai itu, ada sesuatu hal yang membuat saya juga sedih. Saya shock dan kaget ketika Bunda Rohimah melakukan gugatan cerai. Dan saya nggak menyangka sama sekali, karena seperti sebelumnya saya kira Bunda Rohimah masih bisa berbagi kasih, berbagi cinta dengan wanita lain. Tapi di luar dari itu ya saya juga paham ya, people are change. Orang bisa berubah kan, nggak harus seperti sebelumnya. Jadi Bunda Rohimah yang dulu bukan Bunda Rohimah yang sekarang. Dan saya beberapa kemarin udah menemuin beliau, kita udah bertemu, kita udah banyak hal discuss, kita udah banyak cerita di sana. Ada marah, ada kecewa, ada sedih, ada tangisan. Emang ini gak mudah bagi saya, ini berat. Saya menjalanin hubungan seperti ini, terlebih ketika Bunda Rohimah menggugat cerai Mas Kiwil. Itu kayak ada hal yang dalam batin saya punya hati loh. Saya berat menjalani hubungan ini, benar. Makanya kemarin saya menemuin beliau, Bunda Rohimah, untuk berbicara hati ke hati sebagai perempuan, sesama perempuan, sebagai sama seorang istri. Saya tahu ini nggak mudah. Ada Bunda Rohimah bilang saya nggak mau dipoligami lagi. Di situ saya sadar beliau bukan yang dulu, bukan lagi Bunda Rohimah yang dulu, yang mau berbagi cinta dengan perempuan lain seperti halnya dia sama Maggie dulu. Jadi itu hal yang terberat yang harus
yang harus saya yang harus apa ya yang harus saya ambil sebuah keputusan. Tapi dari situ saya coba untuk berdiskusi lagi dengan Mas Kiwil. Di sana kami harus memiliki percakapan yang serius, diskusi yang serius yang cukup membuat emosi, menguras jiwa raga juga. Harus nggak mudah karena ini saya dikasih ultimatum seperti ini. Bunda Rohimah bilang kalau misalnya kamu sama Mas Kiwil lanjut, saya mundur. Tapi kalau kamu mundur, saya oke, mungkin saya pertimbangkan kembali. Hal itu yang ini bagai kayak disambar petir di siang bolong. Ini hal yang saya tidak sangka-sangka, tidak duga-duga, karena sebelumnya Bunda Rohimah bisa berdampingan dengan Maggie, istri keduanya Mas Kiwil. Tapi sekarang Bunda Rohimah nggak bisa lagi, dia nggak mau lagi berpoligami, dipoligami. Dan itu saya memposisikan diri sebagai perempuan, sebagai seorang ibu juga. Saya tahu bagaimana rasanya, tapi disitu saya bilang sama Mas Kiwil, kita harus mengalahkan ego kita harus mengesampingkan ego kita. Ini berat, apalagi kita udah sampai ke titik itu gitu kan. Dan memang nggak mudah sih, setelah beberapa jam menemui titik kebuntuan, akhirnya dengan seizinnya Mas Kiwil, ya walaupun saya itu mau seperti apa kedudukan saya, mau setinggi apapun, saya adalah tetap perempuan, tetap seorang istri yang harus tunduk pada Mas Kiwil, yaitu sebagai imam saya. Jadi apapun yang saya ambil, saya selalu diskusi sama beliau, dan saya sangat menghargai beliau, saya mencintai beliau gitu. Ada beberapa hal yang memang kita harus bicarakan kemarin, begitu serius dan penuh dengan air mata, kurasan emosi. Tapi di satu sisi juga memang saya mengesampingkan rasa egois saya. Saya bilang sama Mas Kiwil, saya perempuan yang baru, yang mungkin masih membekasnya belum terlalu ketika harus saya memundurkan diri, ketimbang Bunda Rohimah, dia yang udah menemani kamu dalam suka duka selama 22 tahun kurang lebih seperti itu. Saya bisa merasakan bagaimana ketika hubungan yang lama yang terjalin erat udah puluhan tahun, bahkan harus dia yang mengalah atau Bunda Rohimah lagi yang ngalah, udah satu kedua. Tapi di situ saya merasa hati nurani saya tergugah, rasa iba saya, dan rasa batin saya menjerit. Saya bilang, gimana ini, saya kalau mau teruskan juga, Mas Kiwil bilang, ya saya serahkan kepada kamu, apapun yang kamu lakukan. Ya itu udah terakhir ending dari setelah kita berdiskusi serius. Akhirnya saya bilang dengan berat hati, saya bilang sama Mas Kiwil dan Bunda Rohimah, biar saya saja yang mundur. Jadi itu nggak mudah, itu hal yang buruk yang mungkin yang saya harus terima, nasib yang harus saya jalanin, dan ini nggak mudah juga. Tapi dengan seizinnya Mas Kiwil dan ridhonya yang di atas, mungkin saya diberikan kekuatan untuk terus bisa kuat, dan dengan harapan ini juga biar membuat Bunda Rohimah tenang dan kedepannya lebih baik lagi, dan mempertimbangkan untuk keputusannya nanti di tanggal 20 nanti mungkin ada sidang mediasi. Saya harap Bunda Rohimah bisa mempertimbangkan kembali dengan apa langkah yang saya ambil dan keterangan yang saya berikan kepada media hari ini. Harapan saya adalah ini hal yang terbaik, hal yang keputusan yang terbaik walaupun menyakitkan. Oke, saya singgung mengenai agama. Kemarin juga sempat ditanya-tanya sama wartawan. Saya di sini kalau berbicara agama itu agak privasi, walaupun gimana saya juga masih memiliki keluarga di Kalimantan yang harus saya jaga perasaan mereka. Jadi biarlah itu menjadi rahasia saya. Tapi apapun itu keputusan yang saya ambil kemarin dan hari ini saya utarakan ke hadapan media, biarlah itu menjadi keputusan yang terbaik buat kami semua, buat Bunda Rohimah, buat Mas Kiwil. Saya tahu ini berat dan terutama buat saya.
terutama buat saya sendiri ini nggak mudah. Ini keputusan terberat dalam hidup saya juga. Tapi di samping itu harapan saya adalah ini yang terbaik dan bisa lebih baik ke depannya dan terbaik untuk semua pihak, terutama Bunda Rohimah. Bunda, saya minta maaf dari hati yang terdalam. Saya minta maaf atas mungkin kekilafan yang saya lakukan, egois yang saya lakukan beberapa bulan lalu. Dan buat Mas Kiwil juga saya minta maaf. Saya sudah ya. Mereka mungkin ada mungkin sama apa sih yang mungkin yang ada di diri mereka sendiri mengenai permasalahan ini mereka. Ada yang enggak? Jadi ini berat sekali. Tapi mungkin ini juga yang terbaik buat kami, buat hubungan kami. Dan harapan saya Bunda Rohimah bisa memaafkan saya. Dari hati yang terdalam saya bersungguh-sungguh memohon maaf atas kekilafan saya. Dan juga saya ulangi lagi kepada Mas Kiwil. Mas Kiwil, saya minta maaf. Saya bukan wanita yang baik, mungkin yang belum sempurna. Tapi biarlah ini menjadikan pelajaran untuk saya ke depannya. Hormat saya. Eva Belisina. Dan artinya sudah cerai dengan Mas Kiwil, maksudnya sudah ditalak Mas Kiwil atau gimana penegasan? Saya yang mundur, saya minta talak. Perkapan? Nanti saya bicara lagi. Itu intinya, kalau saya udah bilang hari ini, kalau saya udah mundur berarti sebelum hari ini. Oke, Sudah ya? Oke, terima kasih ya. kasih teman-teman Terima kasih media, karena saya harus ada meeting lagi. Iya, kita ada meeting lagi. Oke, saya rasa cukup ya semuanya. Oke. Berapa? Udah ada komunikasi dengan Mbak Rohimah? Ada. Saya juga ada foto kalau mau. Kemarin kita ada juga bukti. sempat ketemu. Ada ketemu dan sering, ya intinya saya menemui beliau sebagai saya orang yang muda, jadi saya minta untuk ketemu. Saya udah lama mau ketemu, tapi karena saya juga harus seizin Mas Kiwil juga kan, saya menghargai beliau sebagai suami saya. Kali itu jadi saya harus melalui beliau juga kapan di mana, dan itu di suatu tempat kita yang saya sama Bunda udah bertemu, sudah meminta maaf secara pribadi, secara langsung, sudah minta maaf, dan hari ini lagi di hadapan media juga saya minta maaf kepada beliau. Fotonya boleh kalian? Boleh. Boleh Pak, bisa diterangin lagi Pak, tanggal dan di mana itu adanya pernikahan itu gimana? Tanggal dan Pernikahannya, Iya, waktu mungkin. pernikahannya. Iya. Di mana? Di tanggal berapa? Bentar ya. Foto dulu atau tanggal pernikahan? Foto-foto. Tanggal aja.